6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa beribadah kembali di tempat ini, semua dalam kondisi sehat, amin. Puji Tuhan. Semua bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Hari ini kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Bawalah segala persembahan syukur, mazmur dan puji-pujian bagi Allah kita. Dia yang senantiasa ada di samping kita di dalam kehidupan kita. Dia yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa sempurna kasih-Nya dalam hidup kita. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Namun kau
tinggikan Kau di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Biasanya dia ku harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Ku pasti menang. Ku pasti Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Yes, Kau yang berikan ku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Ku pasti menang. Sekali lagi katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Bersama Roh-Mu, amin, ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Beri tepuk tangan bagi Dia tinggi. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat. Haleluya Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Sorak dengan segenap hati, Raja kehidupan kami, bahwa kami terus masuk di dalam rencana-Mu Tuhan, semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Biar dunia ini tidak mempesona hati kami, tapi hanya Yesus yang mempesona kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Pisahkan kami dari dunia ini, supaya kami mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Pulihkan hidupku setiap hari seperti Engkau Yesus. Pulihkan aku
bersekutu dengan Engkau. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Tuhan Yesus. Tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, sembah Dia, sembah Dia. Dia layak untuk ditinggikan. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang peduli atas hidup kita. Dia Tuhan yang setia bagi kita. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu.
datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hati tinggal dalam indahnya, oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bahwa hati kami semakin melekat kepada Tuhan, karena kami tahu ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, disitulah kami menemukan kekuatan yang baru. Disitulah kami menemukan arti dari hidup kami. Jangan biarkan dunia ini mempesona kami. Jangan biarkan pikiran kami menipu kami. Jangan biarkan keinginan-keinginan kami menipu kami. Roh Kudus, jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami, bahwa kami semakin mengenal Engkau, karena untuk itulah Engkau menebus kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kerinduan kami Tuhan, mengenal-Mu lebih dalam lagi, bersekutu dengan Engkau, masuk di dalam rencana-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Engkau yang memulihkan setiap umat-Mu. Engkau yang menyembuhkan umat-Mu. Engkau yang memerdekakan umat-Mu. Engkau yang menolong umat-Mu saat ini. Dan kami percaya kasih-Mu itu cukup bagi kami. Kau sempurna bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi setiap kami, kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami, segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, intimidasi, kuasa kegelapan, kami tolak dari tempat ini dalam nama Yesus. Bekerja Engkau dengan bebas. Lawat anak-anak sekolah minggu, berbicara Engkau kepada mereka. Urapi guru-guru sekolah minggu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Puji Tuhan kita hari ini tetap sehat.
kita bisa beribadah, berkumpul bersama. Saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja lewat hidup kita. Walaupun kelihatannya seolah-olah Tuhan tidak terlihat, tidak terasa. Tapi saya percaya Tuhan itu terus bekerja di dalam hidup kita. Baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari. Dia tidak pernah lelah untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya. Sekalipun mungkin kita sering jatuh bangun dalam dosa, kita seringkali mengecewakan Tuhan, kita seringkali tidak bisa memuaskan hatinya, tetapi Dia terus sabar menunggu kita, saudara. Dia berikan terus kita kesempatan. Yang penting kita tetap punya hati yang mau dipulihkan Tuhan, yang mau diubahkan Tuhan. Percayalah, suatu saat kita akan sampai ke dalam rencana Tuhan. Suatu saat kita akan bisa melihat karya Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kalau waktu-waktu sebelumnya Tuhan sudah pelihara kita, saya percaya waktu-waktu ke depan Tuhan juga akan pelihara kita. Saudara, tanpa terasa sebentar lagi kita akan akhiri tahun ini, saudara. Kita sudah mendekati bulan November. Memang beberapa tahun terakhir ini rasanya ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi saya percaya Tuhan terus punya rencana atas hidup kita. Saudara, kita ada rencana membuat Natal nanti untuk membagi sembako, ya, di Ngujang rencana kita, lingkungan sekitar tempat kita sedang membangun. Kita mau memberkati mereka sekitar 100 sampai 150 paket sembako, tergantung nanti kebutuhan yang ada di sana, keluarga yang ada di sekitar situ. Satu keluarga kita kasih satu paket. Satu paket itu lebih kurang 150.000, saudara, yang kita targetkan, saudara. Nanti kita rencana tanggal 26 ibadah Natal di sini, ibadah sederhana saja karena memang gak boleh terlalu besar. Ibadah sederhana, ibadah Natal, kita makan bersama seperti ibadah umum. Nanti hari sorenya jam 3 kita sama-sama ke sana berbagi. Kita lagi coba dalam waktu dekat ini pendekatan dengan RT, dengan RW untuk mendata yang bisa kita bagi semuanya supaya kita jadi berkat di sana. Doakan ini bagi saudara yang digerakkan Tuhan untuk mau terlibat, boleh ya. Kita percaya Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini hidup dengan irama yang serasi, saudara. Hidup dengan irama yang serasi. Memang agak berbeda dengan apa yang flyer yang dibagikan kemarin karena Daud salah ambil fotonya, saudara ya. Jadi itu tema minggu lalu seharusnya yang dibagikan kemarin, membangun kehidupan yang serasi. Tapi nggak apa-apa, itu masih berkesinambungan. Minggu lalu kita khotbah di sini Pak Sony. Sekalian kita merayakan ibadah ulang tahun gereja kita. Saudara, irama itu penting, saudara. Irama hidup itu penting. Kalau irama itu tidak serasi, itu menjadi tidak bagus, saudara. Contoh, kalau musik ini, kalau iramanya itu tidak serasi, saudara, antara yang satu dengan yang lain, antara yang nyanyi dengan yang main musik, maka itu jadi kacau, betul nggak, saudara? Gak bisa dinikmati. Gak bisa dinikmati. Kalau irama jantung kita, saudara, gak serasi, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara cek jantung, saudara, kan ada irama detak jantung itu. Kalau itu gak serasi, berarti saudara bermasalah, saudara. Betul? Bermasalah. Jadi dalam hidup ini harus ada iramanya dan itu harus serasi. Dan hidup ini juga ada iramanya, saudara. Mulai kita bangun pagi, bekerja, sampai tidur nanti, semua ada iramanya. Nah, ketika kita tidak bisa membangun irama hidup kita yang serasi, disitulah terjadi kekacauan, saudara. Disitulah terjadi kekacauan. Kalau iramanya itu tidak normal, saudara. Waktunya tidur, dia bermain. Waktunya bekerja, dia tidur. Ya, waktunya ibadah, dia kerja. Jadi ketika irama ini tidak bisa serasi, saudara, tidak bisa seimbang, percayalah hidup kita nanti akan bermasalah. Makanya sebenarnya sangat penting bagaimana membangun kehidupan
yang memiliki irama hidup yang serasi, yang normal, yang bagus, sehingga hidup kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tentu kita nggak bisa menemukan bagaimana irama hidup yang serasi kalau kita tidak kembali kepada Sang Pemilik hidup kita. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai 6. Injil Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai 6. Kita ambil dasarnya dari sini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara tahu ya kisah ini? Lazarus sakit, hampir mati. Saat itu Tuhan sampaikan kabar, keluarga dari Lazarus, teman-temannya sampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Jadi mereka minta supaya Tuhan Yesus datang untuk mendatangi Lazarus dan mendoakannya supaya sembuh. Alkitab katakan Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus, Marta dan Maria. Maria dan Marta itu saudara dari Lazarus. Tetapi ketika Tuhan Yesus disampaikan kabar bahwa Lazarus sedang sakit, malah Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, yaitu Maria dan Lazarus yang sedang sakit itu. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan ini kata-kata nih, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Setelah Yesus tinggal 2 hari di sana, saudara, dia tidak langsung ke tempat Lazarus. Dia pergi lagi ke kota lain untuk pelayanan, saudara. Setelah Lazarus mati dan dikubur berapa hari, saudara? Setelah dia dikubur 4 hari, baru Yesus datang ke sana. Coba saudara bayangkan, saudara punya pendeta lagi ada di Blitar, saudara punya keluarga sakit parah, terus dikabarin bahwa keluargaku sakit parah, tolong doain Kak. Terus saya sengaja tinggal di sana. Padahal di situ Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa. Tidak disebutkan Tuhan Yesus pelayanan di sana. Sengaja tinggal, seolah-olah mengabaikan. Setelah mati baru datang. Wow. Ada di sini sebuah irama yang sedang Tuhan kerjakan. Nanti kita akan pelajari, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu penyebab kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini adalah karena kita suka tergesa-gesa atau terburu-buru. Coba kita lihat kehidupan kita ini. Kita ini selalu tergesa-gesa, saudara. Sukanya yang buru-buru. Begitu doa, pinginnya minta langsung dijawab. Betul gak, saudara? Terburu-buru. Mau bekerja, bekerjanya terburu-buru. Sehingga kita gak bisa maksimal dalam bekerja. Ketika kita berdoa, berdoanya terburu-buru, saudara. Sehingga kita gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mau ibadah, ibadahnya terburu-buru, saudara. Kalau bisa ya secepat mungkin. Sehingga kita gak bisa menikmati Tuhan. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak kita, ngobrol-ngobrol, rasanya kita gak bisa punya waktu yang enak. Terburu-buru. Sehingga jangan heran kita lihat anak kita ini gak punya kedekatan dengan kita. Jadi terburu-buru itu membuat kita tidak bisa menikmati hidup. Gak bisa mendapatkan yang terbaik. Saya kalau pelayanan di tempat ini kita usahakan jam 9 sudah di tempat, saudara. Jam 9 supaya apa? Supaya tidak terburu-buru. Karena kita harus nyetel lagi
video. Kita harus nyetel untuk Facebook, saudara. Latihan 1 putaran lagi, mempersiapkan untuk tampil, saudara. Jadi ketika kita mau tampil nanti, sudah tidak terburu-buru. Ketika kita mengerjakan sesuatu secara terburu-buru, percayalah, saudara tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Ini yang menjadi masalah seringkali di dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak sediakan yang terbaik bagi kita, tetapi karena ritme hidup kita ini selalu terburu-buru, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Buru-buru ingin masalahnya selesai. Akibatnya apa, saudara? Menimbulkan masalah baru. Masalah baru. Dan tidak sedikit yang akhirnya masalah itu membuat berkepanjangan. Suatu saat kami butuh uang 10 juta, saudara. Untuk, kalau saya tidak salah, kontrak rumah itu. Butuh uang 10 juta. Sebenarnya saat itu kami sudah punya uang 10 juta. Kalau saya tidak salah itu ya, sudah punya. Terus di tengah-tengah mendekati mau bayar kontrakan, Tuhan suruh kita buat pembagian sembako di ruko saat itu. Yang kebutuhannya lebih kurang 10 juta. Kita bagikan untuk 100 orang, 1 orang itu 100.000 untuk 100 tukang beca. Akhirnya uang ini kita pakai untuk pembagian sembako. Terus kontrakan bagaimana? Ketika kontrakan ini mau mendekati, saya bilang sama istri, waduh ini kayak mana ya enaknya ya? Itu ya. Akhirnya kita pinjam uang di bank, saudara. Pinjam uang di bank 10 juta. Pinjam uang. Sebenarnya hati ini gak enak sebenarnya saat itu. Gak enak. Oh sorry, bukan untuk sembako habisnya uang itu, bukan. Untuk membantu keluarga. Untuk membantu keluarga. Ada keluarga yang butuh saat itu. Ada keluarga yang butuh. Ini peristiwa sudah cukup lama. Begitu kita sudah pinjam uang di bank, saudara. 1 minggu kemudian saya ada pertemuan di Surabaya. Pertemuan hamba-hamba Tuhan. Saat itu kita sedang merayakan ulang tahun gereja MDC Surabaya yang ke-25. Ada pertemuan juga hamba-hamba Tuhan sambil merayakan ulang tahun itu. Di hari kedua, saudara, kita 3 hari pertemuan itu. Saya di tengah-tengah acara itu saya ke toilet. Buang air kecil tentunya. Ketika saya keluar dari toilet, tiba-tiba seorang pengusaha jemaat MDC Surabaya panggil saya. Pak Frinatal ya? Iya. Ini ada sedikit berkat buat kamu, katanya. Dikasih sebuah amplop, saya pegang gini, agak tipis. Pikiran saya uang 100.000. Tak lipat, tak masukkan dompet, kantong. Udah saya ngikutin acara. Habis itu saya masuk hotel malamnya, saya penasaran. Kok cuma 1 lembar tapi kok agak lebar gitu ya. Saya buka, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya buka, isinya bukan uang. Ternyata isinya apa, saudara? Cek. Isinya berapa? 10 juta, saudara. Ketika saya buka cek itu dan saya lihat 10 juta, saya bilang nyesal pinjam uang ke bank. Saya 3 tahun harus bayar bunganya rutin, saudara. Coba seandainya saya sabar 1 minggu saja, saya gak perlu menanggung bunga bank sampai 3 tahun. Seringkali sebenarnya yang membuat kita gak bisa mengalami mujizat, kita sering terburu-buru, saudara. Gak mau menantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Buru-buru ingin cepat menikah. Saya banyak temukan orang udah kadung jatuh cinta, saudara. Serius mau menikah, serius, sudah cinta luar biasa. Udah bilang kenapa gak sabar sedikit lagi. Enggak, Kak. Begitu menikah gak sampai setengah tahun sudah telepon, Kak. Nangis sudah. Saudara, sering kita mengalami hal-hal seperti itu. Buru-buru membuat keputusan. Buru-buru ingin cepat kaya.
Sehingga kita menghalalkan segala cara, akhirnya menimbulkan masalah baru. Berapa banyak orang karena ingin cepat kaya, ada tawaran investasi saudara, yang menggiurkan, yang menguntungkan besar, tanpa kerja keras. Akhirnya dia pinjam uang sana, pinjam uang sini, masukkan investasi. Ternyata apa yang terjadi? Bodong. Dan dia harus menanggung resikonya itu berkepanjangan. Buru-buru dalam bekerja. Kalau saudara buru-buru dalam bekerja pasti hasilnya gak maksimal saudara. Ada banyak hal. Masalah yang timbul dalam hidup kita itu karena kita hidup dalam ketergesahan dan keburu-buruan. Kita perlu tenang saudara, memikirkan serius apa yang sedang kita putuskan, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita rencanakan. Teknologi telah membuat kita sangat sibuk saudara. Coba, konon katanya menurut sebuah penelitian saudara, sebelum bola lampu ditemukan, ritme tidur manusia itu 1 hari 1 malam itu lebih kurang 10 jam. Dan itu membuat orang sehat saudara. Sehat. Sebelum bola lampu ditemukan. Ketika bola lampu ditemukan, orang mulai tidurnya 1 hari 1 malam berapa jam? 8 jam 7 jam. Orang mulai banyak muncul penyakit. Ketika handphone ditemukan, saya mau tanya, berapa jam saudara tidur 1 hari 1 malam dengan nyenyak? 4 jam? 5 jam? Makanya jangan seheran, migrain. Anak kita jadi gak pintar saudara, konsentrasinya terbatas. Teknologi telah membuat kita terlihat sangat sibuk dan tidak punya waktu sehingga hidup terburu-buru. Saya ini sedang memuridkan anak-anak remaja kita saudara, yang sekelas Gaby, Jessica, siapa lagi ya, Joel, Juan. Saya tanya, ada satu pertanyaan yang membuat saya geli, geram, emosi. Itu sampai saya kepikiran 2 hari. Saya tanya gini sama anak-anak, siapa di sini ibadah harian? Rutin ibadah harian. Si A, si B, dan tidak banyak. Terus saya tanya, kenapa kamu gak ibadah harian? Salah satu anak jawab gini saudara, gak punya waktu. Saya kaget saudara, saya kaget betul. Kamu sekolahnya gimana? Online, gak punya waktu ibadah. Saudara, mungkin saudara tertawa, tapi sebenarnya kita juga seperti itu, betul gak? Kita gak punya waktu untuk hal-hal yang penting. Sikap terburu-buru acap kali mengakibatkan kita keliru dalam membuat penilaian dan salah dalam mengambil keputusan. Kita baru terima WA dari seseorang, atau kita baca statusnya orang, kita langsung menilai, jangan-jangan dia nyindir saya. Emosinya luar biasa saudara. Ketika kita melihat teman kita bersikap seperti itu, kita buru-buru menilai. Akhirnya hubungan kita dengan dia rusak saudara. Ya saya pun sering saudara, salah di dalam menilai istri, salah dalam menilai anak, bahkan salah dalam menilai jemaat. Ketika kita mulai berpersepsi dengan orang dan cepat-cepat kita buat keputusan, akhirnya itu merugikan diri kita. Dan itu menimbulkan masalah dan menghabiskan energi kita, sehingga kita tidak punya energi lagi untuk hal-hal yang penting dalam hidup kita. Jadi jangan buru-buru di dalam memberikan penilaian. Jangan buru-buru di dalam membuat keputusan.
Setiap orang memerlukan keseimbangan antara beristirahat dengan bekerja. Itulah hidup yang tidak buru-buru, saudara. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita gak punya waktu untuk beristirahat. Sehingga apa? Kita capek, gampang stres, gampang marah. Sehingga hubungan kita dengan orang lain rusak, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan rusak. Coba kita menata ulang ritme hidup kita ini seperti apa sebenarnya. Ada sebuah perkataan yang diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan. Saya renungkan ini, saudara. Saya coba renungkan. Dia bilang gini, tidak ada orang yang tidak sibuk. Gak ada. Semua orang pasti sibuk, dia bilang. Tapi pertanyaannya, sibuk buat apa? Sibuk buat apa? Ada orang yang sibuk mengerjakan hal-hal yang penting. Ada orang yang sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Pernahkah kita mengaudit waktu kita dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali? Berapa persen waktu yang kita pakai untuk hal-hal yang benar-benar penting? Coba kita lihat kualitas anak-anak muda sekarang, saudara. Saya pernah cerita dengan istri saya ketika ada pegawai-pegawai yang baru, mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus dan kerja di tempat mereka. Yang lulusannya itu lulusan universitas favorit. Ternyata kualitasnya pun rendah, saudara. Kenapa? Karena kita sibuk untuk hal-hal yang kurang penting, untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga hidup kita gak berkualitas. Ketika hidup kita sudah tidak berkualitas, bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan? Gak mungkin. Gak mungkin, saudara. Berapa banyak hidup kita sibuk untuk hal-hal yang berkualitas? Kita perlu renungkan ini, saudara. Karena semakin lama teknologi ini akan membuat kita semakin sibuk untuk hal-hal yang gak penting, saudara. Siapa di sini tahan tanpa melihat handphone setengah hari saja? Kami hamba-hamba Tuhan itu, saudara, pernah membuat komitmen untuk puasa pegang handphone, saudara. Ternyata gak bisa, saudara. Coba bayangkan, satu hari berapa kali engkau lihat handphonemu? Berapa kali kau lihat Instagrammu? Berapa kali engkau lihat IG-mu? Padahal itu gak penting, saudara, cuman kepo. Bahkan ketika sambil dengar khotbah gini, saudara bisa lihat Facebook, saudara. Saudara bisa lihat IG, saudara. Bisa ganti status, saudara. Pak Pendeta nyindir-nyindir. Coba kita mau bangun kualitas hidup yang seperti apa? Tapi kita berharap Tuhan kasih yang terbaik bagi kita. Beberapa bulan terakhir, saya kan pelayanan di penjara, ya saudara. Saya kaget, saudara, di dalam penjara itu pegawai LP pun gak boleh bawa handphone ke dalam. Pegawai. Saya pikir kenapa ya Kalapas ini buat peraturan ini? Ya mungkin karena dia pikir kalau sudah handphone sudah masuk ke dalam, hidup udah gak produktif lagi. Kita habiskan energi, waktu, tenaga kita untuk hal-hal yang gak penting. Saya pun harus banyak bertobat untuk hal ini, saudara. Ya kita sama-sama belajar. Tapi ini kan kebenaran yang harus kita bagikan, yang harus kita sama-sama sadari supaya kita sama-sama sembuh. Amin. Amin. Kayaknya gak ada yang mau sembuh deh. Terlalu mencintai handphone ya. Terlalu mencintai ya. Ada sebuah statement bilang gini, saudara. Orang yang malas adalah orang yang mengesampingkan hal-hal yang penting untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting.
Kalau saudara menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting, sementara hal-hal yang penting saudara nggak kerjakan, berarti saudara malas. Pelajar, anak SMA, anak SMP, anak SD, anak yang kuliah, kalau hidupmu banyak di handphone tapi kerjaan kuliahmu, sekolahmu nggak kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, kau malas, saudara. Kitab Amsal bilang gini, si pemalas itu saudara dari si perusak. Orang-orang malas itu akan merusak banyak tatanan kehidupan. Orang-orang malas itu akan merusak banyak hubungan. Orang malas itu akan merusak banyak komponen kehidupan. Contoh. Kalau saudara punya perusahaan, saudara punya karyawan 100. 99 orang itu rajin. Sementara ada satu karyawan itu yang malas. Kira-kira apakah yang satu ini jadi rajin atau yang 99 ini jadi malas? Halo? Kira-kira yang mana? Ada 99 karyawan tepat waktu datangnya. Ada satu orang yang datang sakarape dewe, saudara. Kira-kira dalam jangka panjang, apa yang terjadi sama perusahaan ini? Apakah yang satu ini menjadi tepat waktu atau yang 99 ini jadi bolos juga? Hah? Yang 99 itu jadi ikut-ikutan malas, betul nggak? Makanya Alkitab katakan si pemalas itu saudara dari si perusak. Dia akan merusak banyak tatanan. Makanya kita harus hati-hati di sini, saudara. Orang yang malas itu sibuk mengerjakan hal-hal yang gak penting, sehingga dia tidak tahu apa yang penting dalam hidupnya. Gak tahu apa yang terpenting dalam hidupnya. Orang yang tidak terburu-buru adalah orang yang mampu memelihara keseimbangan yang sehat antara istirahat dan mengerjakan hal-hal yang penting. Kita harus bisa menjaga keseimbangan, mengerjakan hal yang penting, dan kita harus istirahat, saudara. Saya termasuk orang yang kurang dalam istirahat, saudara. Saya pun ketika siapkan khotbah ini saya merenung, saudara. Iya ya, ada banyak waktu yang saya pakai sebenarnya tidak harus saya lakukan itu. Tidak wajib saya lakukan itu. Kenapa saya harus lakukan? Itu sebenarnya nggak terlalu penting sebenarnya. Sehingga kita nggak bisa maksimal, saudara. Sehingga kalau sudah kurang istirahat gampang emosi. Betul nggak, saudara ya? Pikirannya jadi kacau kemana-mana, saudara. Nggak bisa menguasai diri. Dallas Willard ini seorang dosen. Dia juga seorang profesor di bidang psikologi klinis. Dia juga penggerak spiritual formation. Dia bilang gini, buru-buru atau ketergesa-gesahan adalah musuh besar dari kehidupan rohani di zaman ini. Anda harus secara sungguh-sungguh menyingkirkan keterburu-buruan dari hidup Anda. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, jangan kesusu. Coba pikirkan betul-betul. Kerjakan dengan serius, lakukan dengan sambil berpikir. Maka hasilnya pasti maksimal. Kalau saudara belajar betul-betul siapkan hati, siapkan pikiran untuk belajar. Belajar dengan serius, fokus di sana. Jangan kesusu. Baca 10 halaman, tapi nggak tahu yang mana yang dihafal, saudara. Baca Alkitab juga, jangan buru-buru. Nikmati setiap kalimat, setiap kata. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan gembala, takkan kekurangan aku. Wow, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di air tenang. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kamu baca apa? Apa ya? Kita nggak dapat apa-apa, betul nggak? Kita doa, Tuhan Yesus berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Bersyukur, nikmati kata bersyukur itu. Waduh, saya masih bisa makan, saya bersyukur. Biar makanan ini menjadi kesehatan bagi saya. Ketika saudara makan itu jadi nikmat, saudara. Betul apa betul?
Tapi kalau buru-buru, Tuhan terima kasih berkati dalam nama Tuhan Yesus, seenak apapun makanan. Jadi gak enak. Saya pun belajar saudara, menikmati setiap perjalanan itu. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Yesus adalah pribadi yang bekerja dengan tidak terburu-buru saudara. Yang sudah kita baca tadi. Coba kita lihat. Alkitab katakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Dia nggak panik saudara. Dia nggak panik. Dengar kabar Lazarus sakit. Waduh, gimana ya? Bentar aku tak pergi dulu. Enggak, sakit. Ya udah. Dia tanya papanya, apa yang harus saya lakukan Bapak? Bapak bilang, lewat penyakit itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya udah, dia santai. Ketika engkau punya masalah, kau dapat berita, jangan cepat-cepat merespon. Tanya Tuhan apa mau. Ketika engkau cepat merespon, cepat membuat keputusan, percayalah, seringkali muncul masalah baru. Ketika engkau dengar berita yang tidak baik tentang dirimu, orang gosipin kita, diomongin yang gak benar, responmu bagaimana? Tuhan, jangan-jangan benar apa yang dia sampaikan. Memang saya seperti itu. Ataupun kalaupun tidak benar, ya biar urusan Tuhan lah itu. Itu membuat kita tenang. Tapi begitu kita dengar, langsung tanduknya naik 3 saudara. Didatangi, kamu ngomong apa? Udah selesai sudah. Saya seringkali anak saya itu ngelapor saudara. Pak saya gini-gini, diapain sih gini-gini. Saya tajukan, sebentar duduk dulu. Gimana ceritanya? Gini loh Pak, gini. Coba kenapa dia sampai kayak gitu? Kenapa dia harus sampai kayak gitu? Gak tahu Pi. Oh coba lihat. Saya ajak anak saya berpikir ini. Ya mungkin dia lagi punya masalah dengan keluarganya nak. Mungkin dia lagi marah sama papanya, sama mamanya. Coba ajak dia untuk melihat latar belakangnya. Itu membuat kita berpikir tenang, berpikir positif. Tapi begitu kita merespon dengan benar, maka kita akan dapat yang terbaik. Tapi kalau respon kita salah, terburu-buru dalam membuat keputusan, di dalam membuat tindakan. Satu saat ada seorang kenalan saya. Kenalan saya ini sakit saudara. Dia ada diabetes, kakinya itu luka, sakit. Akhirnya dia disarankan untuk berobat ke Batam. Di Batam itu ada dukun katanya yang dia percaya. Ketika dibawa ke sana saudara, dapat info lah dari dukun ini. Kalau suaminya ini sakit karena diguna-gunain istrinya. Karena istrinya sedang selingkuh. Waduh begitu pulang dari Batam langsung emosi bertindak. Waduh gak terkontrol. Sampai akhirnya berujung ke dalam perceraian. Coba perhatikan. Caranya iblis itu menghancurkan kehidupannya. Dan kalau sudah bercerai, yang korban siapa? Anak. Tidak ada anak yang tidak terluka dari perceraian orang tua. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pasti terluka. Jangan heran kalau kita sulit mendidik anaknya. Karena terluka. Hanya karena keputusan orang tua yang buru-buru. Emosional. Ada banyak hal-hal yang saya harus sesali dalam hidup saya. Karena perkataan yang buru-buru keluar tanpa dipikirkan. Keputusan-keputusan yang buru-buru saya buat. Dan itu penyesalannya cukup panjang saudara. Cukup panjang. Seandainya saya tidak putuskan itu, seandainya saya tidak katakan itu, harusnya tidak terjadi. Bukankah kita sering mengalami masalah seperti itu?
Bagaimana agar kita tidak terburu-buru, saudara? Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, hidup dengan prioritas yang tertata dengan benar. Hidup ini ada skala prioritas, saudara. Ada hal yang terpenting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, mendesak. Biasanya, perhatikan ini. Yang banyak kita habiskan energi kita, waktu kita adalah untuk hal-hal yang tidak penting, tapi mendesak. Untuk menata prioritas hidup yang benar, orang harus mampu membedakan antara hal-hal yang bersifat mendesak dengan hal-hal yang bersifat penting. Kalau saudara tidak tahu apa yang terpenting dalam hidup, saudara akan hidup terburu-buru. Saya kasih sedikit clue cara membuat prioritas, saudara. Saya sama istri itu punya prioritas gini, saudara. Prioritas pertama itu harus Tuhan. Harus Tuhan. Yang kedua itu keluarga. Jadi kalau ada pilihan antara Tuhan dan keluarga, keluarga yang harus dikorbankan. Prioritas ketiga itu adalah pelayanan. Prioritas keempat itu adalah pekerjaan. Prioritas kelima dan yang lainnya itu menyusul, saudara. Jadi kalau ada berbenturan antara kepentingan ini, yang prioritas itu yang harus diutamakan. Contoh, ada teman datang, atau ada pekerjaan, tapi saat yang sama ada kebutuhan keluarga yang mendesak. Siapa yang saudara pilih? Apakah pekerjaan atau keluarga? Ada pekerjaan, sementara ada istri sakit atau anak sakit. Siapa yang saudara pilih? Ini prioritas. Ketika kita salah dalam membuat prioritas, maka tatanan hidup kita ini akan kacau. Irama hidup kita ini akan kacau. Makanya saya tidak akan korbankan keluarga demi pelayanan. Gak mungkin. Kenapa banyak anak-anak pendeta rusak? Karena dia mengorbankan keluarganya demi pelayanan. Kenapa banyak anak-anak rusak? Karena orang tua lebih mengorbankan anak melebihi pekerjaan. Demi pekerjaan. Sehingga ketika anak bertumbuh mereka kaget lihat anaknya. Jadi kita harus mengerti mana yang terpenting, mana yang mendesak. Dan biasanya, saudara, hal-hal yang bersifat mendesak, bukan sikap, bersifat mendesak, menuntut perhatian kita seketika dan mendesak agar kita segera bertindak. Dan seringkali hal-hal yang mendesak tidak terlalu penting. Saya ambil contoh sederhana. Hal-hal yang mendesak yang tidak terlalu penting. Kadang teman telepon, itu mendesak nggak, saudara? Telepon, waduh, si A telepon, diangkat, saudara. Ada apa? Kamu tahu nggak sih siapa itu loh? Katanya dia selingkuh loh. Ini kan gak penting, saudara, tapi kita ladeni, saudara. Halo. Kamu tahu gak siapa itu loh? Pacarnya sekarang 3 loh. Masa sih? Habiskan waktu, saudara. Teman yang datang ke rumah cuman sekedar ngopi, saudara. Saya bukan berarti saya larang Mas Eko ngopi ke rumah, bukan, saudara. Bukan. Saya senang Mas Eko datang ke rumah. Tetapi kalau ada hal-hal yang penting, saya harus tinggalkan. Saya pasti tinggalkan. Saya pasti tinggalkan Mas Eko, biar Daud yang ngurusin Mas Eko. Jadi kita sering menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting tapi mendesak. Baca WhatsApp, saya mau tanya, satu hari berapa kali saudara baca WhatsApp? Survei membuktikan lebih dari 1000 WhatsApp kita baca setiap hari. Padahal penting gak, saudara?
sangat tidak penting banyak. Cuman sekedar guyonan, info-info yang... Maka saya kalau hal-hal yang tidak terlalu penting saya nggak mau kirim ke WhatsApp saudara. Kalau saya anggap itu penting dan bernilai dan membangun baru saya kirim. Buka Facebook. Coba diaudit saudara. Satu hari saudara bisa berapa jam buka Facebook saudara? Buka TikTok saudara? Bisa 2-3 jam loh. Kalau diakumulasikan semua, paling kita lihat apa? Cuma status orang, aktivitas orang. Lah betul gak saudara? Sementara anak kita belum makan kita nggak tahu saudara. Suami kita belum makan kita nggak tahu. Kamar berantakan. Kok ditanya, rumahmu kok berantakan? Repot banget kak. Repot. Beresin kamar berapa lama sih? Hah? Berapa lama sih beresin kamar? Bersihin kamar mandi berapa lama sih? Hal-hal yang penting biasanya tidak mendesak. Untuk melakukannya dengan serta-merta, walaupun hal-hal yang penting sangat bermanfaat bagi tujuan maupun tata nilai dalam kehidupan kita. Olahraga penting gak saudara? Siapa bilang olahraga tidak penting? Saya tanya, siapa saudara yang berolahraga? Hah? Siapa yang rutin olahraga? Halo? Padahal kalau ditanya kenapa nggak mau olahraga, nggak ada waktu. Repot nggak ada waktu. Padahal olahraga itu cukup 15 menit, 30 menit satu hari. Sebelum mandi bisa nggak saudara? Olahraga plank lah, jalan di tempat lah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kita punya alasan tidak punya waktu. Padahal itu penting saudara. Apalagi kita hidup di zaman yang serba instan, yang semuanya naik mobil, naik sepeda motor. Kita gak punya waktu olahraga. Saya ini terus berjuang untuk olahraga saudara. Bahkan sampai ekstrim saudara. Berdoa penting gak saudara? Hah? Tapi berapa banyak waktu saudara pakai untuk berdoa? Kalau itu penting, saudara pasti memberikan waktu. Belajar penting atau tidak saudara? Tapi berapa banyak waktu kita untuk belajar? Ini gak mendesak sebenarnya. Kita bisa desain waktu kita, betul gak saudara? Jadi sesuatu yang penting itu biasanya tidak mendesak. Jadi kalau ada anakmu tiba-tiba kesusu minta sesuatu, jangan-jangan itu bukan penting saudara. Kalau engkau berdoa ngotot, terlalu ngotot, jangan-jangan itu bukan itu yang terpenting dalam hidupmu. Apabila hidup kita dikendalikan oleh hal-hal yang mendesak, maka hidup kita akan selalu berada dalam keadaan yang terburu-buru dan tidak menghasilkan hal-hal yang bermutu. Kalau engkau suka buru-buru, kesusu, mengutamakan hal-hal yang mendesak, kemungkinan yang kita hasilkan itu gak bermutu saudara. Gak bermutu. Apabila kita memprioritaskan hal-hal yang penting, maka kita tidak akan terjebak di dalam sikap yang terburu-buru, sehingga kita dapat mengatur prioritas hidup secara sehat. Mari kita belajar ya. Kita belajar ya, punya prioritas hidup yang benar. Tantangan ke depan ini sangat berat saudara. Sangat berat. Persaingan sangat berat. Jangan habiskan hidup kita untuk hal-hal yang gak penting. Jangan habiskan hidup kita untuk hal-hal yang gak bermutu. Kalau itu tidak membangun, tidak menghasilkan jangka panjang, jangan habiskan. Waktu itu gak bisa kita ulang kembali saudara. Gak bisa. Gak bisa saudara. Yohanes 11 ayat 5-6. Dari sini kita lihat tadi saudara, apa yang sudah kita baca tadi. Apapun yang Yesus lakukan, itu berdasarkan prioritas yang tertata dengan benar. Yaitu mendahulukan hal-hal yang penting lebih dari sekedar mendesak. Lazarus sakit, itu mendesak. Tapi bagi Yesus itu bukan hal yang terpenting saudara. Saat itu. Bahkan dia izinkan sampai Lazarus mati saudara. Karena bukan itu yang terpenting bagi Yesus saat itu.
Kalau engkau tidak tahu apa yang terpenting dalam hidupmu, maka saudara tidak akan bisa menilai ini mendesak, penting atau tidak. Saudara perhatikan ini baik-baik. Di dalam pelayanan saya temukan ada banyak orang minta doa. Ada banyak orang minta pertolongan. Dan biasa yang mereka minta didoakan itu hal-hal yang mendesak, bukan hal-hal yang penting. Membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus merupakan prioritas utama Tuhan, melebihi desakan penyelesaian masalah kita. Kalau sampai Tuhan belum selesaikan masalahmu, engkau sudah berdoa, engkau sudah mendesak Tuhan, engkau sudah berpuasa, itu artinya itu belum yang terpenting dalam hidup kita. Apa yang terpenting dalam hidup kita? Mengerti kehendak Tuhan, mengizinkan setiap permasalahan itu membentuk hidup kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus, sehingga kita hidup di dalam rencana Tuhan. Itu yang terpenting. Makanya kalau saya punya masalah, saya tidak buru-buru minta supaya Tuhan selesaikan masalah itu. Tuhan, apa maumu dari masalah ini? Apa yang Tuhan sedang bentuk dari hidupku melalui masalah ini? Itu jauh lebih penting daripada bagaimana masalahmu selesai. Bagi Tuhan, menyembuhkan Lazarus itu gampang. Bagi Tuhan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu gampang. Tetapi bagi Tuhan, membuat mereka mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, itu gak mudah. Bagi Tuhan, menyelesaikan masalah kita itu mudah. Menyembuhkan penyakit kita itu mudah. Tidak sulit. Tetapi membuat kita tetap percaya, taat kepada Tuhan, itu pilihan hidup kita. Itu yang Tuhan proses. Itu yang jauh lebih penting, melebihi bagaimana masalahmu selesai. Dan itu tidak mendesak, saudara. Tuhan sabar menunggu kita, saudara. Tuhan sabar membentuk kita. Tuhan sabar, saudara. Mari, kalau hari-hari ini masalahmu belum diselesaikan oleh Tuhan, jangan cepat-cepat menilai Tuhan. Bisa jadi Tuhan sedang bekerja membentuk hidup kita untuk sesuatu hal. Bagaimana hidup yang tidak terburu-buru? Yang kedua, hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat, saudara. Saat engkau bekerja, bekerjalah dengan benar. Saat engkau beristirahat, istirahatlah dengan benar. Dalam Yohanes 11 ayat 6 sampai 7 tadi dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Dia tidak langsung ke tempatnya Marta sama Lazarus, tapi dia malah ke Yudea, saudara. Berarti 2 hari itu Tuhan Yesus ngapain, saudara? Istirahat. Dia yang adalah Tuhan, dia pun butuh istirahat, saudara. Butuh istirahat. Markus 6 ayat 31 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga mereka pun makan pun mereka tidak sempat. Berapa banyak dari antara kita sibuk kerja, gak punya waktu istirahat, gak punya waktu makan. Ambil waktu untuk istirahat, saudara. Supaya pikiran kita ini fresh, supaya pikiran kita ini segar, saudara. Saya, hiburan terbaik saya itu adalah tidur. Makanya kalau kita di rumah itu kadang kalau lagi liburan itu pusing, saudara. Yang anak minta ini, yang istri minta ini, yang suami pinginnya tidur. Tapi gak apa-apa. Semua bisa di manajemen, saudara. Perlu istirahat. Jadi hidup yang tidak terburu-buru itu hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dengan beristirahat.
Saya lagi melatih anak saya, saudara, Gaby sama Manda. Jam 10 malam, itu handphone harus diletakkan di meja makan, gak boleh dibawa ke kamar. Jam 10 malam, handphone itu harus diletakkan di meja makan, tidak boleh dibawa ke kamar. Nanti baru dibawa ke kamar ketika bangun jam 5 pagi untuk ibadah harian. Kenapa anakmu gak pintar? Dia sibuk main game sampai jam 1, jam 2 malam, saudara. Sehingga ketika pelajaran masuk udah gak nyantol lagi. Saya lakukan itu. Pokoknya jam 10 handphone harus sudah di meja makan. Ada yang mau ngikutin? Lakukan itu. Kalau enggak, kasihan anakmu. Kasihan anak-anakmu. Hidupnya habis untuk hal-hal yang gak penting, sehingga mereka gak tahu apa yang penting dalam hidup mereka. Baru nyiapkan pakaian sekolah ketika pagi, saudara. Harusnya sebelum 1 hari sebelumnya harus siapkan pakaian, siapkan buku, siapkan semua. Karena dia sibuk dengan dunianya. Mau sekolah baru ribut satu rumah, saudara. Heboh satu rumah. Bajuku di mana? Betul gak, saudara? Buku ini siapa yang simpan? Semua dimarahi, padahal dia yang gak siapkan. Yang terakhir, bagaimana hidup yang tidak terburu-buru, saudara? Hidup dengan keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi. Kita ada tugas tanggung jawab, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik di sekolah. Itu tugas tanggung jawab kita. Tapi jangan lupa, kita butuh relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Saya dulu beberapa waktu yang lalu jemput istri itu naik sepeda motor, saudara. Naik sepeda motor. Tetapi beberapa waktu terakhir, hampir setahun atau setengah tahunan lebih lah, saya putuskan untuk pakai mobil. Kenapa? Ketika kami naik mobil bersama, kita bisa ngobrol-ngobrol. Gimana pekerjaanmu, gimana teman-temanmu. Maka saya paling jengkel kalau lagi saya naik mobil, dia masih main handphone. Sesuai aplikasi ya. Bukankah kita yang sering terjadi, saudara? Kita kumpul sama ada istri jalan-jalan, ada sibuk handphone, istri sibuk handphone. Sang papa jadi super grab. Papanya bilang sesuai aplikasi ya, Bu ya. Halo. Kita bisa kumpul di meja makan, di ruang tamu semua. Si anak sibuk dengan temannya di mana, si istri sibuk dengan teman-teman arisannya di mana. Kiopo. Saudara, kita ini sudah kacau tatanan hidup kita. Irama hidup kita kacau. Makanya jangan heran kita lihat karakter orang sekarang tak terkendali. Kita punya relasi yang rusak. Jangan sampai di rumah saudara, anak bilang gini, "Ma, tolong ambilkan minum dong." Lewat WhatsApp. Saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Kapan saudara ngobrol dari hati ke hati dengan pasangan saudara? Kapan saudara ngobrol dari hati ke hati dengan anak tanpa diganggu handphone? Kita perlu membangun relasi. Memang ada tanggung jawab pekerjaan. Jangan bawa urusan pekerjaan ke rumah, saudara. Jangan. Kasihan anakmu, kasihan istrimu, kasihan pasanganmu. Mereka rindu ngomong dari hati ke hati, bercanda, bermain bersama. Saya kadang temani Yosef sambil gambar, saudara. Tuhan Yesus sangat memperdulikan relasi.
Memang Tuhan Yesus pelayanan, tapi ada saatnya dia berikan hidupnya buat keluarganya. Yohanes 2 ayat 12 dikatakan, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama siapa? Bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa saja. Tidak disebutkan Yesus pelayanan di sana. Terus di mana Yusuf, saudara? Perhatikan ini. Ada beberapa penafsir bilang gini. Alkitab tidak menjelaskan, tapi ini menurut penafsir. Setelah Yesus umur 12 tahun diserahkan ke Bait Allah, Yusuf sudah meninggal. Makanya setelah itu tidak ada ditulis lagi kisah tentang Yusuf. Jadi Yesus ini masih kecil, sudah anak yatim. Secara kedagingan. Yusuf sudah meninggal. Makanya dialah yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya, yang menggantikan bapaknya sebagai tukang kayu. Makanya tidak ada di sini Yusuf. Di tengah-tengah kesibukannya dia bekerja, di tengah kesibukannya dia pelayanan, dia masih berikan waktu untuk ibunya dan juga adik-adiknya. Yusuf kan punya adik-adik. Salah satu murid Yesus kan adiknya dia. Jadi sekitar umur 12-an tahun Yusuf itu sudah meninggal, waktu Yesus umur 12 tahun. Makanya setelah itu tidak ada lagi ditulis tentang kisahnya Yusuf. Tapi dia berikan hidupnya. Walaupun dia sibuk pelayanan, dia sibuk bekerja, dia masih punya waktu buat adik-adiknya, buat mamanya. Masihkah saudara punya waktu buat anakmu? Masihkah kau punya waktu untuk orang tuamu yang sudah tua? Masihkah kau punya waktu untuk cerita-cerita dengan orang tuamu? Saudara tahu orang tua itu semakin tua seperti anak-anak kan? Mereka memperlakukan kita seperti kakak mereka. Saya setiap telepon sama orang tua saya, mereka selalu curhat, saudara. Saya dengarkan seperti saya mendengarkan jemaat. Mereka butuh itu. Bangun relasi dengan saudaramu. Makan bersama tidak harus mahal, saudara. Masa kadang saya ajak anak-anak di rumah, ayo kita jalan-jalan, makan bersama, cerita bersama, berenang bersama. Penting itu. Tuhan Yesus sangat pedulikan relasi dengan keluarganya. Tidak cuma dengan keluarga, relasi dengan Bapaknya di sorga, dengan Bapa di sorga. Masihkah saudara punya relasi yang baik dengan Bapa di sorga? Lukas 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bayangkan, padahal dia Tuhan, pencipta langit dan bumi, dia tetap punya relasi dengan Allah Bapa. Semalam-malaman. Markus 1 ayat 38 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara ingin melihat ritme hidup kita benar? Tentukan skala prioritas yang benar, saudara. Utamakanlah hal-hal yang penting daripada sekedar hal-hal yang mendesak. Yang kedua, sesuaikanlah waktu bekerja dengan istirahatmu. Jangan bekerja terus. Umur 45 tahun, sudah diabetes, sudah sakit apa lagi? Wis macam-macam, saudara. Sakit jantung. Karena kurang istirahat. Serasikanlah waktu, relasi, baik itu dengan orang-orang yang kita kasihi, baik dengan orang-orang, dengan Tuhan. Ambil waktu, itu hal yang terpenting dalam hidup. Relasi dengan keluarga jauh lebih penting daripada sekedar kau nongkrong-nongkrong dengan temanmu yang cuma membicarakan hal-hal yang gak penting. Relasi dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar sibuk buka Facebook.
Itu yang membentuk kualitas hidup kita. Kenapa saya putuskan? Saya tidak izinkan Kak Mary berangkat kerja sendiri. Saya harus antar. Saya harus jemput dia. Walaupun dia sering minta biar saya berangkat sendiri. Karena saat saya mengantar dan menjemput dia, saya rasakan relasi yang intim antara kami. Pulang kerja kadang kami beli es degan, jalan-jalan. Dan itu membuat kita fresh. Daripada kita habiskan waktu untuk hal-hal yang gak penting. Bangun relasi. Bangun relasi dengan Tuhan. Di situ kita dapat kekuatan, di situ kita dapat hikmat. Dengan relasi dengan Tuhan kita mengerti ya, ini hal yang penting, ini yang mendesak tapi tidak penting. Kita punya kekuatan untuk menolak hal-hal yang gak penting dalam hidup kita. Dengan relasi dengan Tuhan kita bisa tahu bagaimana mengatur ritme hidup yang benar. Saya temukan banyak orang mengorbankan hal-hal yang penting untuk hal-hal yang kurang penting. Tapi berharap hidupnya berkualitas. Gak mungkin. Gak mungkin. Engkau hanya mengalami hidup yang berkualitas ketika engkau bisa mengutamakan hal-hal yang terpenting daripada hal-hal yang tidak penting. Orang yang berhikmat, yang menata hidupnya dengan irama yang serasi, tidak akan mengabaikan pentingnya relasi dalam hidupnya. Jangan korbankan relasi demi uang. Jangan. Jangan korbankan relasi demi harga diri. Jangan korbankan relasi demi gengsi. Itu artinya engkau mengorbankan hal-hal yang terpenting untuk hal-hal yang kurang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin irama hidup kita ini tertata dengan baik. Tuhan ingin hidup kita ini berkualitas. Tantangan kita di luar itu tidak mudah, saudara. Tantangan semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat. Tawaran-tawaran semakin banyak, hiburan akan semakin banyak, pilihan-pilihan dosa akan semakin banyak. Ketika kita tidak tahu apa yang terpenting dalam hidup kita, maka kita akan tenggelam di dalam pusaran dunia ini. Dan kita akan menyesal ketika kita tahu kemana arah hidup saya. Mari kita bangkit berdiri. Mari yuk kita bangkit. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Saudara, mari kita lihat hidup kita selama ini. Sudahkah kita punya irama yang benar di hadapan Tuhan? Kalau kita belum, mari kita minta ampun dan kita menata kembali irama hidup kita. Minta hikmat untuk kita bisa mengerti apa hal yang terpenting dalam hidup kita. Jangan sibuk dengan hal-hal yang mendesak. Karena biasanya hal-hal yang mendesak itu kurang penting. Cuman jangka pendek.
Jadikanlah Tuhan nomor satu yang terpenting dalam hidupmu. Setelah itu jadikanlah keluarga menjadi hal yang terpenting dalam hidupmu. Baru setelah itu pekerjaan, pelayanan, orang lain. Maka kau akan melihat hidupmu akan berkualitas. Dan kau bisa menikmati hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Ambil waktu istirahat. Istirahat yang cukup supaya kita segar, tubuh kita bugar. Kita bisa berpikir dengan sehat, emosi kita terkontrol. Bangun relasi yang sehat, baik itu dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Suami kita, istri kita, anak-anak, orang tua kita. Bangun relasi yang sehat. Maka engkau akan menemukan surga dalam hidupmu. Engkau akan bisa berbahagia sekalipun engkau tidak punya banyak harta. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa mengatur irama hidup kami dengan benar. Ampuni kami kalau selama ini kami membuang-buang waktu. Firman Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu. Jadilah bijaksana. Jangan seperti orang bebal, Alkitab katakan. Mari kita pakai setiap kesempatan waktu untuk hal-hal yang terpenting. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Pulihkan kami. Bahwa kami mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Bahwa kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Jangan biarkan kami membuat keputusan-keputusan yang digerakkan oleh emosi, yang digerakkan oleh hawa nafsu kami, yang mengorbankan banyak hal penting dalam hidup kami. Ampuni kami. Pulihkan umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota Gunung Agung. Ku berdoa Gunung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Gunung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota Gunung Agung. Ku berdoa Gunung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Gunung Agung. Kami datang di hadapan-Mu membawa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi kota ini. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa bangsa ini, menebus setiap kami Tuhan. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Curahkan roh-Mu, roh hikmat dan wahyu pengenalan akan Allah yang benar atas bangsa ini. Bahwa bangsa ini tuh melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati bangsa ini Tuhan. Lawat bangsa ini. Biar ada revival atas bangsa ini Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan. Pulihkan hamba-hamba Tuhan. Pulihkan umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa ini.
Kami bersyukur buat para pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya tidak ada pemimpin yang bukan berasal daripada Tuhan. Tidak ada pemerintahan yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena itu kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan, semua anggota MPR, semua anggota DPD, semua anggota DPR, semua anggota DPRD Tuhan, semua menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW, semua pegawai negeri sipil, semua pegawai BUMN, orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini, kami mohon Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi mereka. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka segala rancangan-rancangan mereka yang bukan berasal daripada Tuhan, Kau batalkan dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Sama seperti Engkau memakai Yusuf, sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Engkau memakai mereka yang ada di pemerintahan, sehingga lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang mempromosikan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat Tuhan, semua bidan analis, semua gugus tugas, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik. Tuhan berkati mereka. Ketika mereka menangani pasien COVID, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, hikmat-Mu memenuhi mereka Tuhan. Tuntun mereka. Berkati bangsa ini dari pandemi ini Tuhan, dari krisis ekonomi yang ada Tuhan, pulihkan. Kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Roh Kudus tuntun kami, buat kami hidup dengan tidak tergesa-gesa, mengerti apa yang terpenting dalam hidup kami, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, berjalan dalam kehendak-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, studi anak-anak-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah, penyertaan, perlindungan atas hidup mereka beserta semua keluarganya. Bungkus tutup rapat dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak mereka semua masuk dalam rencana-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Sungguh kami bawa hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kau sampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, hiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, tidak boleh salaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.